Gravity Powered Car. Halo, perkenalkan nama saya Nathaniel Jonathan Rusli. Pada video kali ini saya akan menunjukkan hasil karya saya, yaitu mobil gravitasi atau Gravity Powered Car. Jadi apa sih Gravity Powered Car? Mobil gravitasi atau Gravity Powered Car ini merupakan sebuah mobil yang bergerak dengan energi potensial gravitasi yang kemudian akan berubah menjadi energi kinetik. Jadi pada dasarnya mobil ini menggunakan prinsip energi mekanik. Terus teman-teman pasti bertanya kan, loh, bagaimana mobil ini bergerak hanya dengan menggunakan energi potensial gravitasi? Jadi, mobil ini itu bergerak sesuai dengan strukturnya. Bila kita lihat di sini, mobil ini memiliki sebuah menara, sebuah katrol, dan juga terdapat dua roda seperti hal wajarnya mobil-mobil lain. Namun, pada bagian belakang mobil ini, poros roda yang terdapat pada mobil ini ikut bergerak dengan rodanya. Dan di sini saya menempelkan sebuah isi bolpen sebagai cantolannya. Lalu, saya menyediakan sebuah beban. Beban ini saya tempelkan dengan sebuah tali dan kemudian tali ini akan saya lilitkan pada cantolan tersebut. Setelah dililitkan, yang harus saya lakukan adalah memutar roda ini ke belakang agar akhirnya beban ini terdapat pada ketinggian katrol tersebut. Lalu, saya tinggal lepas rodanya dan mobil ini pun akan berjalan. Menarik kan? Lalu, bagaimana cara membuat mobil ini? Mobil ini dibuat dari bahan yang relatif sederhana. Dan oleh karena itu, percobaan mobil ini cocok untuk dilakukan pada masa pandemi seperti ini. Kalau teman-teman lihat mobil yang telah saya buat, badan mobil ini terbuat dari sebuah karton yang kemudian saya lipat menjadi bentuk hektar. Hal ini saya lakukan agar badan mobil ini memiliki badan yang cukup kuat. Kemudian pada bagian roda, saya menggunakan 4 buah sidi bekas, tutup botol, sedotan boba, dan juga sumpit. Dan yang terakhir, katrol dari mobil ini terbuat dari tusuk sate dan juga bolpen bekas. Teman-teman, kalau kita mengingat apa itu rumus energi potensial yaitu hasil kali dari massa dikalikan dengan gravitasi dan dikalikan dengan ketinggian. Dengan dua beban yang telah saya sediakan di sini, saya ingin membuktikan apakah dengan adanya perbedaan variasi beban akan berpengaruh pada performa mobil. Apakah akan menghasilkan efisiensi yang berbeda, kecepatan yang berbeda, ataupun jarak tempuh yang berbeda, dan juga hasil-hasil lainnya. Oleh karena itu, saya ingin melakukan sebuah percobaan untuk membuktikan semua hal tersebut. Yuk teman-teman, kita langsung lakukan saja percobaannya. Percobaan ini dilakukan dengan cara memperoleh data mengenai posisi dan waktu ketika grafikar bergerak. Pertama-tama, saya meletakkan tanda posisi di lantai pada setiap jarak 30 cm. Setelah itu, saya akan membiarkan grafikar bergerak dari jarak 0 cm sampai berhenti sambil merekamnya. Percobaan ini akan dilakukan sebanyak 6 kali, dengan dua jenis variasi beban yang berbeda. Beban pertama adalah sebuah baterai dengan massa 100 gram, dan beban yang kedua adalah 24 keping koin 500-an yang memiliki massa 73 gram. Masing-masing beban akan digunakan untuk 3 kali percobaan. Berikut ini merupakan video-video percobaan yang telah saya rekam. Nah, setelah melakukan perekaman video percobaan, sekarang saya ingin melakukan pengukuran pada aplikasi Avidemux. Yang ini pertama saya lakukan adalah membuka file video yang telah saya rekam, yaitu klik pada tab file, open, dan video yang ingin saya buka, yaitu percobaan pertama. Nah, karena video ini telah saya trim, saya bisa langsung saja melakukan pengukuran. Kita dapat mencatat bahwa mobil ini terdapat pada garis 0 cm, dan waktunya menunjukkan 0 sekon. Nah, yang ingin teman-teman lakukan di sini adalah mencatat posisi dan juga waktu dari mobil ini. Misalkan kita majukan ke garis 30 cm. Nah, sekitar di sini. Ketika mobil ini setelah mencapai garis 30 cm, ditunjukkan bahwa waktu berada pada 1,316 sekon. Nah, teman-teman ingin melakukan pengambilan data ini sampai mobil ini berhenti. Sekarang yang ingin saya lakukan adalah mencatat kapan waktu mobil ini menjatuhkan bebannya. Nah, dapat dilihat bahwa beban jatuh pada detik 6,532 sekon. Semua data tersebut tinggal teman catat pada Microsoft Excel yang kemudian
datanya akan kita olah nanti. Nah, sekarang saya sudah ada pada Microsoft Excel. Saya juga telah mencatat data posisi dan data waktu yang saya dapatkan dari aplikasi Avidemux tadi. Saya juga mencatat kapan waktu beban jatuh. Terlihat di sini bahwa data-data yang di-highlight dengan warna kuning adalah data ketika sebelum waktu beban jatuh. Dan data yang di-highlight dengan warna oranye adalah ketika beban setelah jatuh. Sekarang yang teman-teman ini lakukan adalah membuat diagram scatter seperti ini, yang dapat dilakukan dengan pergi ke tab Insert, Chart, dan Scatter. Setelah membuat diagram ini, teman-teman ingin melakukan Show Equation Chart yang polinomial untuk memunculkan persamaan trendline kedua kasus ini. Nah, teman-teman, persamaan trendline ini sebenarnya turunan dari rumus GLBB, yaitu VT dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Dengan mengetahui hal tersebut, kita dapat mencari data-data seperti percepatan, kecepatan awal, dan kecepatan maksimum. Pada skenario percepatan dan skenario perlambatan, kita dapat mencari A dengan mengkalikan 2 dengan angka AX kuadrat yang ada pada persamaan trendline ini. Dan untuk kecepatan awal, kita tinggal menyalin data pada persamaan trendline yang B, yaitu yang kedua ini. Dan untuk Vmax, kita dapat menggunakan rumus VT dengan V0 tambah A kali T, yaitu dengan menambahkan V0 di sini, ditambahkan dengan A, dan dikalikan dengan waktu beban jatuh pada skenario ini. Dan untuk skenario perlambatan, kita dapat menambahkan V0, tambahkan dengan A, dan dikalikan dengan waktu setelah beban jatuh. Nah, setelah mendapatkan kedua Vmax ini, kita ingin mencari Vmax percobaan ini, yaitu dengan merata-ratakan Vmax percepatan dan Vmax perlambatan. Dengan mendapatkan semua data ini, kita dapat mendapatkan data EP, EK, dan efisiensi. Cara menghitung EP adalah sesuai dengan rumusnya M kali G kali H. Yang pada kasus ini, massa ini merupakan massa beban, yaitu 73 gram yang diubah menjadi satuan kilogram, gravitasi 9,8 meter per second kuadrat, dan ketinggian 0,3 meter, yaitu ketinggian menara atau katrol mobil saya. Dan pada perhitungan rumus EK, yaitu setengah mv kuadrat, kita tinggal menggunakan massa total, yaitu penjumlahan antara massa beban dan massa mobil saya, yaitu 0,121 gram dan Vmax yang tadi, lalu kita tinggal kalikan saja dan mendapatkan data tertentu. Untuk mencari efisiensi, kita tinggal membagikan EK dengan EP untuk mendapatkan angka tertentu dan mengkalikannya dengan 100%, sehingga kita akan mendapatkan efisiensi dalam 1%. Sekarang yang tinggal saya lakukan adalah mengulang proses pengolahan data tadi pada percobaan yang lainnya. Sesudah melakukan pengolahan data pada semua percobaan, bisa didapatkan data-data yang ingin saya cari. Ini merupakan data-data grafik scatter berserta persamaan trendline yang telah saya olah dari semua percobaan. Berikut ini merupakan data-data lainnya yang saya dapatkan dari pengolahan data. Dapat dilihat berdasarkan pengolahan data tadi, dengan menggunakan massa yang lebih berat, maka akan didapatkan juga efisiensi yang lebih tinggi, beserta juga jarak tempuh yang lebih jauh. Dengan menggunakan massa yang lebih berat lagi, kita dapat mendapatkan efisiensi yang lebih tinggi dari massa yang lebih ringan. Hal ini juga dapat kita lakukan dengan melakukan peninggian menara grafikar, karena massa dan ketinggian sama-sama berbanding lurus dengan EP. Jadi teman-teman, setelah melakukan semua percobaan tadi, saya dapat mengambilkan sebuah kesimpulan bahwa dengan menggunakan massa beban yang lebih berat, maka akan diperoleh juga efisiensi yang lebih tinggi. Hal ini juga berdampak sama pada data lainnya, seperti pada kecepatan awal, kecepatan maksimum, percepatan, perlambatan, serta jarak tempuh juga. Namun teman-teman, untuk mendapatkan efisiensi yang lebih tinggi, sebenarnya kita dapat melakukan hal yang lain, tidak hanya dengan melakukan penambahan massa beban ataupun ketinggian menara. Kita juga dapat mengubah komponen yang ada pada gravity car. Misalnya, kita menggunakan ban yang lebih besar diameternya untuk mengurangi adanya kehilangan energi. Ataupun kita juga dapat mengubah bagian belakang roda pada gravity car. Kita dapat mengubahnya dengan benda dengan diameter yang lebih kecil agar dapat memaksimalkan perputaran tali massa beban. Sekian video saya mengenai gravity powered car ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Saya juga ingin meminta maaf bila ada kesalahan yang saya buat dalam video ini. Terima kasih.